Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi hukum dasar kimia ya. Hukum dasar kimia itu kan ada 5. Kemarin saya sudah jelaskan untuk hukum kekalahan massa, hukum Pros, dan hukum perbandingan tetap. Nah, ada lagi nih untuk yang selanjutnya itu hukum perbandingan ganda. Ini menurut Dalton. Nah, jadi, kenapa ada hukum perbandingan ganda? Karena hukum perbandingan tetap, maaf, hukum perbandingan tetap itu Pros, hukum kekalahan massa itu Lavoisier. Nah, hukum perbandingan tetap yang sebelum ini, yang hukum kedua, itu dilanjutkan lagi oleh para ilmuwan untuk unsur-unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Jadi kan untuk hukum Pros, perbandingan tetap, dia kan hanya membandingkan unsur-unsur dalam senyawa. Kalau perbandingannya itu udah pasti seperti itu, kayak hidrogen, H banding O-nya udah pasti 1:2. Misalkan kayak gitu ya, kayak kemarin yang sudah dibahas. Tapi saat H2O2, perbandingannya tidak bisa dibuktikan tuh dengan hukum perbandingan tetap. Maksudnya beda lagi perbandingannya. Nah, untuk si hukum perbandingan ganda, akhirnya dia menemukan nih untuk perbandingan unsur-unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Contohnya apa? Contohnya seperti C dengan O, unsur karbon dengan oksigen. Itu bisa membentuk karbon monoksida, karbon dioksida. Nah, itu kan berarti sudah ada hukum perbandingannya. Gitu. Itu ya, kita bahas. Nah, ini. Kenapa nih John Dalton bisa menemukan hukum perbandingan ganda ini? Jadi dia coba untuk melakukan percobaan nitrogen dan oksigen. Nitrogen dan oksigen kenapa yang dipakai? Jadi kan dia membuktikan kalau unsur-unsur yang bisa membentuk lebih dari satu senyawa itu juga punya perbandingannya gitu. Nah, nanti perbandingannya ganda, jadi tergantung si pasangan unsurnya. Nah, dia mau coba mereaksikan antara nitrogen dengan oksigen. Karena nitrogen dan oksigen ini dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Di antaranya adalah nitrogen monoksida, NO, dan nitrogen dioksida. Nah, dia coba nih mereaksikan saat senyawanya NO, monoksida, nitrogennya dibuat 0,875 gram. Oksigennya 1 gram. Nah, massa yang terbentuk nanti 1,875 gram sesuai hukum Lavoisier ya. Massa sebelum reaksi dan sesudah adalah sama jumlahnya. Nah, jadi di sini Dalton itu membuat salah satu unsur dia dibuat tetap jumlah massanya karena nanti perbandingannya pun akan tetap. Dia membuat si oksigennya sama-sama 1 gram. Saat oksigen mau bereaksi dengan nitrogen membentuk nitrogen monoksida dan saat si oksigen ini ingin membentuk nitrogen dioksida, dia membuat si oksigennya masanya sama-sama 1 gram. Nah, setelah itu dia bikin perbandingannya. Perbandingannya dari mana? Nah, perbandingan si oksigen 1:1 berarti kan 1:1 kan? Lalu nitrogennya saat dibandingkan yang ini 0,875 per 1,75 1:2. Oh, ternyata perbandingannya itu ganda kan kelipatannya. Ini kan 1 ya. Ini 1 tetap. Jadi ini saat dia nitrogen dengan oksigen membentuk nitrogen monoksida, nanti perbandingan nitrogen dengan oksigennya akan 1:1. Tapi saat nitrogen dioksida menjadi 2:1. Nah, ini yang disebut hukum perbandingan ganda. Nah, atau lebih jelasnya pengertiannya seperti ini. Jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur tersebut dibuat tetap, jadi untuk Dalton syaratnya salah satu massa unsurnya harus dibuat tetap.
maka perbandingan massa unsur lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana gitu. Jadi dia tuh bilang massa yang lainnya itu merupakan bilangan bulat juga, terus sederhana, terus gandanya dia juga gitu, kelipatannya gitu ibaratnya. Nah, ini contohnya ya. Contoh yang pertama, fosfor dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa. Dalam 55 gram senyawa satu terdapat 31 gram fosforus. Nah, tadi kan fosfor dan oksigen. Senyawa satu jumlahnya 55 gram, berarti kan senyawa akhirnya ya. Fosfornya dibilang 31 karena ini reaksi antara fosfor dan oksigen, tentu dari 55 gram ini sisanya adalah oksigen ya. Oksigennya jadinya 24. Nah, untuk senyawa 2 masanya 71 gram. 71 ya. Ternyata mengandung 40 gram oksigen dibalik. Di sininya 40 gram, ternyata fosfornya dikurangkan, 71 dikurang 40. Hasilnya 31 gram. Oh, ternyata untuk fosfor dan oksigen yang masanya dibuat tetap itu adalah fosfornya. Berarti kita tinggal cari nih perbandingan oksigennya. Nah, ya udah tinggal cari massa oksigen dalam senyawa 1 dan 2. Tinggal bandingkan 24 banding 40. Hasilnya adalah 3 banding 5. Nah, ini merupakan bilangan bulat dan sederhana, sehingga ini memenuhi hukum Dalton. Jadi pasti kalian pikirnya gini ya, terus yang dicari berarti hanya perbandingan massa salah satunya ya, Mem? Nah, iya benar. Untuk Dalton yang dicari perbandingannya adalah salah satunya. Jadi yang tidak dibuat tetap massanya itu yang dicari perbandingannya. Nah, kalau untuk yang sebelumnya, masa hukum perbandingan hukum pros, itu dia kita cari kan masing-masing perbandingannya itu berapa gitu. Sesuai dengan si masanya. Tapi kalau untuk Dalton ini perbandingan ganda, satu-satunya pasti udah tetap gitu masanya. Jadi hanya tinggal kita cari perbandingan yang keduanya gitu. Ini masih lebih mudah sih ya menurut saya. Semoga menurut kalian juga. Nah, ini kita lanjut ya untuk soal yang kedua. Unsur A dan unsur B dapat berikatan membentuk 3 jenis senyawa. Jadi ada unsur A dan unsur B nanti bisa membentuk 3 senyawa. Jika kadar massa A dalam senyawa 1 20%, A-nya 20%. Kalau persen, pasti jumlahnya 100% kan? Berarti sisanya adalah unsur B, karena ini hanya ada mengandung unsur A dan unsur B dalam senyawanya. Ini 80%. Senyawa 2, A-nya adalah 25, berarti sisanya 75. Senyawa 3, 40, sisanya 60. Nah, sekarang kita bandingkan kan masing-masing. Nah, kalau dilihat, ini masanya masih beda semua kan? Nah, kalau untuk soal seperti ini, tadi kan soal yang contoh soal 1, ini masa salah satunya udah dibuat tetap kan? Nah, kalau yang ini belum. Caranya adalah kita bandingkan dulu masing-masing. Cari perbandingan terkecilnya. 20 banding 40 hasilnya 1 banding 4. 25 banding 75, 1 banding 3. 40 banding 60, 2 banding 3. Nah, kita pilih nih, mau yang dibuat sama, yang unsur B atau unsur A. Nah, di soal ini mencoba untuk yang, karena ini soalnya sesuai pertanyaan ya, berapakah perbandingan unsur A dalam ketiga senyawa tersebut jika unsur B dibuat tetap? Jadi yang dibuat tetap itu tergantung soal. Bisa unsur A-nya, bisa unsur B-nya. Nah, untuk kayak soal nomor 1, ini bisa aja yang dibuat tetap itu oksigennya. Tapi di soal ini yang dibuat tetap adalah fosfornya. Nah, kalau ini kan yang dipinta adalah B yang dibuat tetap. Berarti ini nih perbandingannya harus sama. Sedangkan perbandingannya 4, 3, 3. Yang senyawa 2 dan 3 sudah sama. Tapi senyawa 1 belum kan? Nah, ini harus dibuat sama. Caranya adalah dikalikan. 3, 4, 4, 3, 3 itu samanya dengan apa? 12 kan? Angka 12. Nah, gimana caranya supaya unsur B ini semuanya banding 12?
Artinya yang 4 ini harus dikali 3 kan? Nah, jadi si 1 ini hasilnya 3. Ini kali 4. 1 kali 4, 4 banding 12. Ini kali 4. 2 kali 4, 8 banding 12. Nah, yang pertanyaannya adalah berapa perbandingan unsur A dalam ketiga senyawa tersebut? Ya udah, yang ditanya ini. Karena untuk Dalton, pasti salah satu unsurnya dibuat tetap. Nih, dibuat tetap ya perbandingannya. Sama-sama 12 gitu. Jadi jawabannya adalah 3 banding 4 banding 8 gitu. Nah, ini untuk contoh soal yang terakhir di hukum perbandingan ganda. Soal nomor 3. Nitrogen dan oksigen dapat berikatan membentuk beberapa senyawa. Yang diantaranya adalah nitrogen monoksida, dinitrogen monoksida, dan dinitrogen pentaoksida. Dengan perbandingan, ini ada perbandingannya ya, N banding O. Nah, ini nitrogennya sudah dibuat tetap. Ya kan? Berarti tinggal si oksigennya aja kan? Berapakah perbandingan massa nitrogen dalam kedua senyawa tersebut jika massa oksigennya dibuat tetap? Nah, sesuai soal. Padahal di sini nitrogennya kan sudah dibuat tetap, tapi pertanyaan A yang harus dibuat tetap adalah oksigennya. Jadi si bagian yang 1 banding 5 ini nih. Nah, ini kan O ya, N banding O. Nah, yang O-nya ini nih dibuat tetap. 1 sama 5, angka yang akan sama adalah 5 kan? Sehingga yang atas nyawa N2O dikali 5, yang bawah dikali 1. 2 kali 5, 10 banding 5. 2 kali 1, 2 banding 5. Ini 5 kali 1 banding 5. Karena di soal A yang dipinta adalah yang tetap si oksigennya untuk menjawab perbandingan nitrogennya. Jadi perbandingan nitrogennya saat oksigen dibuat tetap itu adalah 5 banding 1 gitu. Nah, untuk soal B, berapakah perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa? Yang ditanya oksigennya jika massa nitrogennya dibuat tetap. Nah, kita lihat nih, perbandingan nitrogennya udah sama belum? 2 banding 2. Lihatnya lurus ya, bukan ke samping, karena kan nitrogen yang dibuat tetap ke bawah. Nah, nitrogennya ternyata udah dibuat tetap, 2 banding 2, berarti kan udah tetap ya. Berarti udah, tidak perlu kita rubah lagi. Artinya, perbandingan massa oksigen jika nitrogen dibuat tetap adalah 1 banding 5, gitu. Nah, ini semoga paham ya anak-anak. Kalau belum paham, pokoknya tanyakan karena ini ada di soal PAS. Ya, ini udah saya pastikan nih masuk soal PAS. Gitu. Jadi tolong kalau ada yang ingin tanyakan, segera tanyakan. Untuk hari Rabu, kita latihan soal hukum dasar kekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan ganda ya, sebelum nanti libur. Soalnya belum ada info lagi dari yayasan, kalian akan libur mulai minggu depan atau minggu depannya lagi karena belum ada info. Jadi pokoknya hari Rabu kita latihan soal ya. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.